pecinta satwa. Taman Satwa akan mengajak Anda mengenal keunikan dan tingkah satwa di Nusantara. Di antaranya, kisah persahabatan antara Soleh dan Mulan, si harimau benggala. Aksi komunitas Yuk menyelamatkan ular dari perkampungan warga. Cerita Kundeng si burung jalak yang anti rokok dan setia dengan pemiliknya. Dan cerita Janet si anjing yang mengadopsi anak monyet. Banyak orang yang ngerawat kayak kamu gitu dari kecil, tapi begitu besar digigit, mati. Mereka seharusnya hidup di dunia masing-masing. Bagaimana mungkin seekor karnivora paling ganas bisa bercanda dengan manusia tanpa ada niat memakannya sekalipun? Sementara si manusia pun sama sekali tidak berpikir mengambil langkah 1000 ketika harus berhadapan dengan binatang buas ini. Harimau betina ini kemudian diberi nama Mulan Jamilah, sekaligus sebagai bagian dari keluarga besar pesantren Al-Ainul Bahiroh yang terletak di Kepanjen, Kabupaten Malang. Sedangkan yang menjadi pengasuhnya adalah Abdullah Soleh. Dan sejak berusia 3 bulan, Mulan sudah diasuh oleh lelaki asli Kepanjen Malang ini. Tentu saja di usianya tersebut, Mulan masih terlihat lucu dan imut. Dulu itu dari umur 3 bulan. Dari umur 3 bulan ya tiap hari kasih susu apa gitu. Terus tidur. Mulan tumbuh menjadi harimau dewasa. Bobotnya bertambah menjadi ratusan kilogram. Mulan yang dulunya terbiasa tinggal di dalam rumah, akhirnya harus pindah sementara di lahan seluas 3.000 meter persegi yang dibuat mirip habitat aslinya. Waktu masih kecil betul-betul dia berinteraksi dengan keluarga kita semua. Sampai usia 2 tahun ya. Tapi sebelum usia 2 tahun dia nonton TV bareng-bareng, canda bareng-bareng seperti anak kecil. Setelah usia 2 tahun di sini sudah banyak siswa, santri, akhirnya kita carikan tempat. Kita takut sifat karakter beliau tetap karakter si harimau tetap harimau ya, predator. Kalau kaget sedikit, tapi itu terjadi insiden, maka kami carikan tempat di belakang situ sesuai dengan habitat dia. Soleh pun turut menemani Mulan untuk beradaptasi di rumah barunya. Bahkan kamar Soleh juga terhubung langsung dengan rumah Mulan. Mulan biasa menemui Soleh melalui lubang ini. Sudah 6 tahun Mulan hidup bersama dengan Soleh. Hal ini membuat Mulan menjadi sangat bergantung pada Soleh. Harimau benggala yang sejatinya perkasa dan tangkas menjadi begitu manja, bahkan untuk urusan makan. Tak kurang dari 5 kg daging ayam segar disiapkan Soleh setiap harinya. Dan Mulan sangat memilih dalam hal makanan. Daging ayam santapannya harus dalam bentuk file, tanpa lemak dan darah. Tak cukup dengan file ayam, Mulan pun enggan memakannya langsung. Dia meminta Soleh yang harus menyuapinya. Tidak tanggung-tanggung, suapan langsung dari mulut Soleh sendiri. Cukup beresiko memang. Alih-alih bukannya file ayam yang dimakan, muka Soleh juga bisa dicicipi si Mulan. Tapi untungnya Mulan tahu diri, dia cukup berhati-hati dengan sang pengasuh. Selain file ayam, Mulan memiliki makanan favorit, mie. Tetapi bukan sembarang mie. Mulan hanya mau mie organik tanpa bahan kimia.
Mirip dengan sifat buyutnya, si kucing rumah yang juga tak akan memakan ikan asin yang berpengawet. Banyak orang yang penasaran bagaimana satwa buas ini bisa bersahabat dengan manusia yang bisa saja menjadi umpan empuknya. Jika Mulan akrab dengan Gus Soleh dan Soleh, lalu bagaimana dengan orang lain? Apakah juga berlaku konsep yang dikatakan Gus Soleh? Konsepnya satu, jangan ada dia sakiti. Dan konsep kita, hati kita harus bersih, tulus menyayangi dia, penuh kasih sayang. Dia juga makhluk Allah, yang artinya apa? Kalau kita betul-betul kita sayangi dengan tulus, maka dia akan lebih sayang sama kita. Kepopuleran Mulan dan Soleh menarik banyak orang untuk melihat. Bahkan beberapa di antaranya datang dari mancanegara. Never be like him. It looks very dangerous and a little bit scared of the tiger. That's great. He's really good with animals, especially the tiger, because no man can be. Di usianya yang ke-6, Mulan masih tanpa celah melukai manusia dengan sengaja. Meski demikian, binatang buas adalah binatang buas. Resiko kecelakaan atau bahkan kematian pasti ada. Di mana-mana, di seluruh dunia sana, banyak orang yang ngerawat kayak kamu gitu dari kecil, tapi begitu besar digigit mati. Kamu nggak boleh begitu. Kamu harus pintar. Digigit mati, kalau saya mati kamu nggak punya teman gimana? Soleh dan Mulan adalah contoh yang tidak biasa dari wujud kasih sayang manusia dengan hewan. Tetapi membiarkannya hidup di alam liar dengan tetap menjaga kelestarian dan habitatnya adalah wujud kasih sayang yang sebaik-baiknya. Gigit ular yang tidak berbisa itu dipakai alkohol saja sama antiseptik. Iya Pak, ular ya Pak. Ya udah, saya sama tim akan segera menuju tempat Bapak nih Pak. Di mana Pak ularnya Pak? Tuh Pak, di situ Pak, di situ. Di sebelah situ tuh, di belakang lemari tadi, di belakang lemari. Lemari. Iya. Center mana? Iya Mas, itu Mas. Ya Pak. Ya, mereka adalah tim sukarelawan penangkap ular yang tergabung dalam Sioux Snake Rescue. Sioux Snake Rescue adalah bagian dalam Yayasan Sioux Ular Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat peduli ular. Sudah sejak 2009 lalu, Sioux Snake Rescue selama 24 jam penuh siap melayani masyarakat untuk menangkap ular-ular yang masuk dalam perkampungan. Saat ini, Sioux Snake tersebar di Jabodetabek, Sukabumi, dan Yogyakarta. Kali ini, mereka harus berhadapan dengan ular kobra yang masuk ke rumah warga di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mas Lang, ini udah aman ya kobranya ya? Udah aman Pak.
Nah, emang biasanya rumah seperti apa sih biasa dimasukin ular-ular itu? Itu banyak tumpukan barang sama pohon yang menjulur ke rumah, terus sama solokan. Nah, itu biasanya antisipasinya gimana? Antisipasinya seharusnya tumpukan barang itu kalau barang yang nggak kepake itu dibuang aja. Ya, jadi itu mengundang tikus. Dan kalau ada pohon yang menjulur ke rumah itu ditebang, jaraknya 1 meter dari rumah. Dan kalau misalkan di saluran air, itu saluran airnya itu ditutup pakai kawat. Jadi akses untuk masuk ular ke rumah itu kita hentikan. Kalau habis ditangkap mau diapain nih? Ini kita mau bawa ke shelter. Dalam shelter yang terletak di kawasan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat ini, ular-ular hasil tangkapan dikandangkan. Sebanyak 15 ular dari 10 jenis ular yang berbeda disimpan di dalam box plastik atau kaca yang dilubangi. Dan ini nih ular paling berbahaya yang disimpan. Ular king cobra atau dikenal dalam bahasa latinnya Ophiopagus hana. Ular kanibal yang biasa hidup di daerah berkapur dan kering ini ditemukan di Kalimantan September 2014. Sangat agresif, bisanya mampu membunuh manusia dalam 3 menit saja. Jika sudah menegakkan kepala dan mengembangkan lehernya seperti sendok, artinya ular ini siap untuk menyerang musuhnya. Komunitas ini juga mengajarkan saya bagaimana cara menangani bisa ular yang benar. Nah, Mas Elang dan kawan-kawan nih kalau pada saat penangkapan pernah kegigit gak sih atau terjadi hal serius? Kegigit sih pernah, tapi itu untuk ular yang tidak berbisa. Kalau yang berbisa tinggi kita harus lebih hati-hati sih dan harus lebih tenang. Nah, itu biasanya antisipasinya gimana, Mas? Antisipasinya kalau misalkan yang kegigit ular yang tidak berbisa itu dipakai alkohol saja sama antiseptik. Iya. Kalau yang berbisa? Kalau berbisa tinggi kita harus kalau berbisa tinggi misalkan tangan ini di bawah jantung dan ini harus kita kasih balut, itu bisa dari sabut tangan ataupun slayer ya, sabut tangan. Terus lalu penting apa gunanya ini supaya laju bisanya ini kita hambat bukan menghentikan. Nah, di luka gigitannya itu kita kasih kita buat luka baru, terus kita urut supaya darahnya itu keluar darah yang sangat segar. Biasanya kalau darah yang sudah terkombinasi sama bisa itu warnanya hitam pekat dan berbuih. Itu kita keluarin hingga mengeluarkan darah yang sangat segar. Oke, ini kalau yang diisep gitu Mas langsung sama orang? Jangan, itu punyanya Rainbow Mas. Nanti domain sama Rainbow. Sebenarnya sih kalau di siop itu kalau pakai mulut itu kita mengharamkan untuk pakai mulut karena apa? Ngerinya kita ada sariawan ataupun gusi berdarah itu bisa masuk bisa tersebut. Jadi yang kenanya malah yang ngisepnya ya? Iya, malah yang ngisep. Ular-ular ini rutin diberi makan rata-rata 2 minggu sekali sesuai makanannya. Selain diberi makan, ular ini juga dimandikan seminggu sekali. Bahkan jika sedang berganti kulit, ular sekaligus dimandikan untuk membantu membersihkan sisa pergantian kulit. Setelah kondisi ular sehat dan siap, ular-ular hasil tangkapan ini rencananya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari pemukiman warga. Taman Nasional Baluran adalah tempat populasi merak hijau terbesar di Pulau Jawa. Terletak di Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, di kaki Gunung Baluran. Luas Taman Nasional ini sekitar 25.000 hektar. Di sana hidup sekitar 400 ekor merak. Merak terbiasa hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Di alam bebas, perilakunya liar.
Merak hijau sangat menghindari interaksi langsung dengan manusia. Merak hijau adalah jenis merak khas Indonesia atau biasa dikenal sebagai merak Jawa. Bulu merak hijau jantan sangat cantik. Bila bulu penutup ekor terbuka akan terlihat seperti kipas dengan bintik-bintik mirip lingkaran mata. Dan jika terkena sinar matahari, bulu-bulu akan membias dengan warna-warna indah. Pada musim berbiak, merak jantan akan memamerkan bulu penutup ekornya untuk menarik perhatian sang betina. Musim kawin merak biasanya pada rentang waktu bulan Juli sampai Oktober atau saat musim kemarau, lalu berlanjut dengan masa pengeraman telur. Setelah musim kawin, merak jantan akan merontokkan bulunya. Taman Nasional Baluran memang melarang pengambilan bulu sebagai bagian dari perlindungan merak secara keseluruhan. Saya nyarinya kan secara sembunyi-sembunyi. Anda langsung umpamanya ada petugas, ya kita sendiri yang sembunyi gitu. Nanti kan sudah tahu ini barang memang dilindungi kan, hutan lindung. Jadi tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Populasi merak di Baluran terus dipantau oleh pihak Taman Nasional. Apalagi perburuan liar terhadap burung ini relatif tinggi. Biasanya kita lakukan adalah diam atau merunduk, mengendap-endap. Terus kalau sudah lihat jangan ada kontak mata biasanya. Kita biarkan dulu sampai dia benar-benar aman, kita coba dekati lagi. Benar-benar aman, kita berdekat lagi. Biasanya seperti itu. Di sisi lain, di tepi savana, 4 merak kecil tengah belajar hidup. Savana Baluran baru 5 hari menjadi rumah mereka. Sebelumnya, kandang adalah satu-satunya tempat yang mereka kenal. Kelak, jika telah menjadi merak liar, 4 sahabat ini mungkin akan terpisah, bergabung dengan kelompok yang berbeda. Namun, untuk saat ini, bersama mereka belajar untuk menjalani kesempatan kedua, menjadi makhluk bebas merak liar. Berbeda dengan cerita dari 4 merak bersaudara yang tengah menjalani terapi menjadi merak liar, jenis burung yang satu ini justru tidak mau lepas dari kehidupan manusia. Burung jalak bernama kundeng berumur 13 tahun ditemukan Anto, warga kawasan Pertani, Medan, Sumatera Utara. Sejak ditemukan 12 tahun lalu, burung jalak ini memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak suka melihat api rokok. Apabila melihat api rokok, kundeng akan menghampirinya dan mematikan api dengan paruh tajam dan sayapnya. Keunikan lainnya yang dimiliki kundeng yaitu kesetiaannya terhadap Anto. Ia tak pernah terbang jauh. Kemanapun pemiliknya pergi, maka ia akan mengejarnya. Burung pemakan ulat yang akrab dengan manusia ini pun mempunyai kebiasaan unik, yaitu mandi 3 kali sehari. Selain itu, burung ini pun bisa merajuk layaknya manusia apabila ia ditinggal lama oleh pemiliknya. Masuknya manusia dalam kehidupan satwa akan selalu berakhir dengan cerita-cerita yang tidak biasa. Baik cerita antar mereka atau cerita di antara para satwa, seperti kisah antara Ramon dan Janet dari Sumatera Barat. Beginilah pertemanan antara Ramon, seekor monyet kecil, dan Janet, si anjing betina. Meski berbeda jenis, kedua hewan ini sangat akrab. Ramon bahkan tak takut menyusu pada Janet. Pertemuan mereka saat Ramon ditemukan pemiliknya saat berburu babi di hutan. Karena tidak ada tempat untuk Ramon tinggal di rumahnya di daerah Sungai Laras, Sumatera Barat, Ramon terpaksa ditempatkan dengan sang anjing. Beruntung, kedua hewan ini langsung cocok. Keduanya langsung bersahabat, bahkan mereka kerap berbagi makanan dan minuman. Persahabatan antara dua hewan ini memang unik. Seperti saat Ramon beberapa kali akan dicuri orang, Janet sang anjing selalu berhasil menggagalkannya. Akibatnya, Janet selalu mengajak Ramon kemanapun ia pergi. Kisah persahabatan Ramon dan Janet mengakhiri sajian Taman Satwa kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.